Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aidul Fitri Ciada Ashari, SHM Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurholis Al-Hadi, SHMHLI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Ibu Dr. Aulia Vivi Learningroom, SHMH, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Rio Arif Pratama, SHMHLI, selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Bayu Prasetyo, SHMH, selaku Sekretaris Program Studi S1 Hukum. Yang terhormat Bapak Mujani Mursaha, SCMA, selaku Sekretaris Program Studi 2. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya sendiri Muhammad Hafizan yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan sosialisasi persiapan proses belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2022-2023. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Bapak Bayu Prasetyo selaku pengisi materi untuk menyampaikan terkait persiapan proses belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kepada Bapak Bayu Prasetyo, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Hafizan selaku moderator dalam kegiatan ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sosialisasi persiapan proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabil mustafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aidul Fitri Ciada Ashari, SHM Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UMKT. Yang terhormat Bapak Muhammad Nurholis Al-Hadi, SHMHLI, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UMKT. Yang terhormat Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, SHMH, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UMKT. Yang terhormat Bapak Rio Arif Pratama, SHMHLI, selaku Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum UMKT. Yang terhormat Bapak Mujani Mursaha, LCMA, selaku Sekprodi 2. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum. Yang terhormat dan kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum UMKT. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat beserta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam agenda sosialisasi persiapan proses belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2022-2023 di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umat yang selalu meneruskan risalahnya. Baik, langsung saja pada poin-poin yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah reminder mengenai bimbingan akademik dan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan sebelum perkuliahan dilaksanakan. Kedua, kami akan menyampaikan mengenai kalender akademik. Dan yang terakhir adalah penyampaian mengenai jadwal, ya, penyampaian tentang jadwal perkuliahan semester genap tahun ajaran 2022-2023. Baik, sebelum masuk dalam agenda pokok, kami ingin menyampaikan kepada mahasiswa bahwa sosialisasi ini perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan akademik ke depannya, ya, mengenai kesalahan-kesalahan teknis ini, ya, kesalahan-kesalahan teknis yang sering dilakukan mahasiswa sehingga menghambat proses perkuliahan mahasiswa. Jadi mohon sosialisasi ini untuk diperhatikan. Pertama,
reminder mengenai KHS, KRS, buku bimbingan akademik dalam proses bimbingan akademik. Jadi KHS mohon dicetak 3 lembar, beserta KRS mohon dicetak 3 lembar. Untuk KHS sendiri mohon untuk disahkan di program studi. KRS mohon untuk ditandatangani oleh mahasiswa selaku pengaju KRS dengan tinta berwarna biru, atau kami sarankan untuk menggunakan ballpoint atau pena yang berwarna biru. Kemudian membawa buku bimbingan akademik yang ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing akademik. Nah, KHS, KRS tadi dicetak 3 lembar, 1 lembar KHS, 1 lembar KRS untuk program studi, dikumpulkan di program studi, 1 KHS dan 1 KRS-nya untuk dosen pembimbing akademik, dan 1 KHS, 1 lembar KRS untuk disimpan mahasiswa sebagai arsip mahasiswa. Hal ini perlu mahasiswa lakukan, dan selambat-lambatnya mahasiswa mengumpulkan, menyelesaikan pengesahan KHS, pengajuan KRS cetak, dan pengisian buku bimbingan akademik ini sebelum perkuliahan. Nah, ini poin pertama yang kami sampaikan. Selanjutnya poin kedua, yakni kalender akademik. Kami akan menyampaikan reminder lagi mengenai kalender akademik, di mana kalender akademik sebelumnya sudah kami share, dan insya Allah setelah kegiatan ini kami akan share lagi sebagai pengingat mahasiswa ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang sekali lagi bisa menjadi penghambat masa studi mahasiswa. Masa perkuliahan kita akan mulai di tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 Juni 2023. Nah, kolom kanan ini adalah semester yang akan kita hadapi, yakni semester genap ya. Semester genap di tahun ajaran 2022-2023. Untuk masa perkuliahan kami ulangi lagi dari tanggal 6 Februari sampai tanggal 3 Juni 2023. Untuk pelaksanaan UTS dari tanggal 27 Maret sampai tanggal 1 April 2023. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester dari tanggal 5 sampai tanggal 24 Juni 2023. Selanjutnya, kami akan menyampaikan mengenai poin ketiga, yakni jadwal perkuliahan tatap muka dan jadwal perkuliahan daring ya. Baik, berikut jadwal perkuliahan tatap muka semester genap tahun akademik 2022-2023, program studi hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Untuk semester genap ini ada 3 semester, yakni semester 2, 4, dan 6. Untuk kelas sendiri, untuk semester 2 ada kelas A pagi, ada kelas B pagi, dan ada kelas C malam. Dan untuk semester 4 ada kelas A pagi, kelas B pagi, dan kelas C malam. Dan untuk semester 6 ada kelas A malam dan kelas B pagi. Baik, sebelum kami mulai ke pekan per pekannya, kami akan menyampaikan mengenai keterangan. Untuk kolom yang berwarna hijau itu menandakan masa perkuliahan. Untuk tabel ya atau kolom yang berwarna kuning itu perkuliahan akan dilaksanakan secara daring atau online. Online ini bisa menggunakan Zoom dan menggunakan Open Learning. Open Learning kita adalah platform wajib dalam learning management system yang berlaku di program studi hukum dan universitas. Kemudian untuk kolom atau tabel yang berwarna biru itu perkuliahan akan dilaksanakan secara luring ya, luar jaringan atau offline, atau biasa kita menyebut perkuliahan tatap muka. Kemudian untuk kolom atau tabel yang berwarna ungu ini adalah libur Idul Fitri, libur perkuliahan. Kemudian untuk kolom atau tabel yang berwarna abu-abu
ini masa ujian. Nah, masa ujian ini terbagi menjadi dua, ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Baik, rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan untuk perkuliahan kita dilaksanakan selama 5 bulan. Ya, 5 bulan, di mana bulan yang akan kita mulai perkuliahan ini dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni. Berapa pekan perkuliahan kita? Perkuliahan kita ada 16 pekan. Ya, 16 pekan. Terdiri dari 14 perkuliahan dan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajarannya itu apa saja? Ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. 1 pekan untuk UTS dan 1 pekan untuk UAS. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai angka 16 ini menunjukkan bahwa itu adalah pekan, ya, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Di bawah pekan ini ada angka 6, 11. Nah, ini menunjukkan bahwa pekan ke-1 itu perkuliahan dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Pekan kedua, perkuliahan dimulai tanggal 13 Februari sampai tanggal 18 Februari. Pekan ketiga, perkuliahan dimulai tanggal 20 sampai 25 Februari. Pekan keempat, tanggal 27 Februari sampai tanggal 4 Maret. Pekan kelima, tanggal 6 Maret sampai tanggal 11 Maret, dan seterusnya. Nah, kita akan sampaikan contoh pada satu kelas, ya, semester kelas A pagi, ya. A pagi, ya, ada di pertemuan pekan pertama ini berwarna kuning. Nah, ini pelaksanaan perkuliahannya secara daring. Mohon juga untuk diperhatikan dan diingat, ya, untuk kelas A pagi, pertemuan pertamanya dilaksanakan via Zoom. Dilaksanakan via Zoom. Untuk kelas B pagi, pertemuan pertamanya dilaksanakan via Zoom. Untuk kelas C malam, semester 2 C malam dilaksanakan tatap muka. Untuk semester 4 kelas A, B pagi dilaksanakan secara tatap muka. Untuk kelas C malam via Zoom. Untuk kelas semester 6 kelas A malam via Zoom. 6 semester 6 kelas B pagi via Zoom. Jadi untuk pertemuan pertama yang dengan kolom atau tabel berwarna kuning ini dilaksanakan via Zoom, ya. Baik. Baik. Untuk pekan kedua, ya, kita bisa lihat di pekan kedua dari tanggal 13 Februari sampai tanggal 18 Februari untuk kelas A pagi, semester 2 kelas A pagi daring via Open Learning, juga bisa via Zoom. Semester 2 kelas B pagi via daring. Semester 2 kelas C malam via daring. Semester 4 kelas A pagi daring, B pagi daring, dan semester 4 kelas C malam tatap muka. Semester 6 kelas A malam daring, semester 6 kelas B pagi daring. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, perlu lagi kami sampaikan bahwa di pekan ke-8 dari tanggal 27 Maret tadi, ya, 27 Maret sampai tanggal 1 April itu ujian tengah semester. Selanjutnya di pekan 17, mohon maaf, di tanggal 17 April sampai tanggal 29 April, selama 2 minggu ini kita libur
di bulan Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri, ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 29 April. Selanjutnya kita bertemu lagi di pekan ke-11, ya, di tanggal 2 Mei sampai tanggal 6 Mei. Selanjutnya di pekan ke-16, ini adalah ujian akhir semester, di mana jadwalnya nanti akan kami sampaikan, ya, dan pelaksanaannya juga akan kami sampaikan. Jadi untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester akan kami sampaikan kemudian, ya, untuk jadwal pelaksanaannya dan metode pelaksanaannya, luring atau daring. Nah, itu akan kami sampaikan di kemudian. Selanjutnya, jadwal. Nah, untuk jadwal sendiri, kami lampirkan di belakang dokumen jadwal perkuliahan tatap muka semester genap yang general ini, yang table ini, kami lampirkan per semesternya. Ada semester 2 kelas A, ada jadwal semester 2 kelas B, ada jadwal semester 2 kelas C, semester 4 kelas A, semester 4 kelas B, semester 4 kelas C, dan semester 6 kelas A, semester 6 kelas B. Ya, ada 3 semester di semester genap ini. Nanti setelah sosialisasi ini, kami akan share dan reminder lagi rekan-rekan mahasiswa untuk memperhatikan jadwal perkuliahan tatap muka semester genap ini. Baik, kami akan mengingatkan lagi di pertemuan pertama, ya, mohon rekan-rekan perhatikan bahwa di pertemuan pertama ini agendanya baik Zoom, ya, bagi jadwal yang kena Zoom dan jadwalnya kena luring, ya, atau tatap muka atau offline. Agenda di minggu pertama sama seperti di semester-semester sebelumnya, yakni perkenalan oleh dosen pengampu, kemudian penyampaian rencana pembelajaran semester oleh dosen pengampu. Ketiga adalah penandatanganan kontrak kuliah. Kalau kontrak kuliah yang kuliahnya daring, maka kontrak kuliahnya ditandatangani secara elektronik oleh ketua tingkat bersama dosen pengampu. Dan untuk perkuliahan tatap muka yang real, mohon maaf, untuk perkuliahan tatap muka, maka kontrak perkuliahannya ditandatangani secara langsung, ya. Oke. Selanjutnya, di minggu pertama ini juga akan disampaikan informasi mengenai akses open learning sebagai learning management system yang wajib, yang harus kita ikuti di program studi hukum UMKT dan juga mata kuliah MKDU yang disajikan oleh universitas. Mohon untuk mahasiswa, ya, menggunakan akun open learning hanya satu akun saja. Jadi dilarang dan tidak disarankan untuk menggunakan 2 akun open learning pada satu mata kuliah. Ya, tidak disarankan. Dan untuk di pekan pertama ini, pertemuan pertama ini, dosen akan menyampaikan link mata kuliah dan passcode mata kuliah. Nah, mohon untuk mahasiswa jangan sampai salah masuk kelas, ya, mata kuliah yang ditayangkan di dalam open learning atau join open learning, ya. Jadi jangan sampai salah masuk kelas pada saat join open learning. Kelas, ya, bisa teman-teman lihat sesuai dengan kartu rencana studi yang telah diajukan. Dan untuk waktu join open learning ini, program studi memberikan batasan hanya 1 minggu. Jadi tidak dibenarkan join open learning itu setelah UTS atau setelah UAS, itu tidak dibenarkan. Join open learning harus dan selambat-lambatnya pada pekan pertama. Ya, supaya sekali lagi tidak terjadi masalah-masalah atau hal-hal teknis yang mengakibatkan terhambatnya proses studi mahasiswa. Baik rekan-rekan sekalian, untuk jadwal perkuliahan dan untuk kalender akademik akan kami reminder
di WA Group seluruh angkatan 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. Akan kami share setelah sosialisasi ini, dan jika informasi sosialisasi proses belajar mengajar semester genap ini masih mohon maaf, masih belum bisa dimengerti atau kurang dipahami, bisa menghubungi kami selaku orang yang mewakili program studi. Dan bisa juga mendatangi kami secara langsung di program studi, khususnya di Gedung E, lantai 4, ruangan Fakultas Hukum, Program Studi Hukum UMKT. Baik, mungkin penyampaian mengenai persiapan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2022-2023, Program Studi Hukum Fakultas Hukum UMKT telah selesai, dan saya rasa cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bayu Prasetyo SHMH selaku Sekretaris Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga sebagai pengisi materi pada kegiatan kali ini. Demikian sosialisasi persiapan proses belajar mengajar semester genap tahun ajaran 2022-2023. Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.